Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Janandri Saputra dengan nomor NPM 41182191240070 dari Paralel 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas praktikum faal yang telah diberikan oleh Bapak Dani Nuryadi. Jadi dari beberapa topik yang telah diberikan, saya memilih topik pulmo capacity. Alasan saya memilih pulmo capacity karena saya tertarik dengan cara kerja paru-paru dan kapasitas paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari kapasitas vital paru-paru. Ya, yang pertama yaitu kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara atau volume oksigen yang dapat kita hirup dan kemudian kita hembuskan menurut Giri di bukunya tahun 2012. Lalu juga kapasitas paru merupakan jumlah udara yang dapat dikeluarkan paru-paru sebanyak-banyaknya setelah menghirup udara sedalam-dalamnya. Jumlah tersebut berasal dari volume cadangan inspirasi, vital volume, dan cadangan ekspirasi menurut Hackett et al. Di bukunya di tahun 2017. Lalu kapasitas vital paru berguna untuk mengetahui kemampuan otot dan organ pernafasan dalam melakukan inspirasi dan ekspirasi menurut Hackett et al. Di bukunya tahun 2017. Selanjutnya, jika kemampuan otot dan organ pernafasan baik, maka akan mampu memenuhi kebutuhan oksigen atau O2 dalam tubuh untuk melakukan aktivitas yang cukup lama. Lalu menurut Dermick et al. Pada tahun 2017 menyebutkan nilai dari pengukuran kapasitas vital paru atau vital capacity bermanfaat pada memberikan fakta mengenai kekuatan otot-otot pernafasan dan beberapa aspek fungsi pernafasan. Jadi hasil pengukuran akan menjelaskan besarnya kemampuan kapasitas vital paru dan mengungkapkan kemampuan fungsi paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa volume atau tingkat cadangan yang berada di dalam paru-paru tubuh manusia. Jadi yang pertama itu adalah volume cadangan inspirasi komplementer dengan volume 1500 ml adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal. Lalu volume yang kedua itu volume tidal adalah volume yang masuk pada pernafasan biasa. Volumenya atau jumlahnya itu 500 ml. Selanjutnya volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih bisa dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi biasa dengan volume 1500 ml. Lalu yang keempat, volume residu adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi dengan volume 1000 ml. Lalu yang kelima, kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi maksimal total dengan rumus volume tidal ditambah volume komplementer. Jadi hasilnya itu volume suplementer atau kapasitas vital paru dengan volume 3500 ml. Lalu yang terakhir adalah kapasitas total dengan rumus volume vital ditambah volume residu. Jadi hasilnya itu 4500 ml. Selanjutnya pada bab pemeriksaan. Jadi saya pada topik kali ini memilih jurnal dari pengaruh sirkuit training terhadap peningkatan kelincahan dan kapasitas vital paru-paru yang diterbitkan dari autor Adi Amerta Yoga pada tahun 2013 dari jurnal ilmu keolahragaan Undiska. Jadi pelatihan sirkuit training ini memiliki subjek siswa ekstrakurikuler putra dari SMP Negeri 4 Negara pada tahun pelajaran 2012 sampai 2013. Melihat permasalahan tersebut, sirkuit training menjadi solusi untuk meningkatkan kelincahan dan kapasitas vital paru-paru seseorang. Menurut Julian Tin pada bukunya di 2007, sirkuit training adalah program pelatihan dengan berbagai jenis beban kerja yang dilakukan secara stimulan dan terus-menerus dengan diselingi istirahat pada pergantian jenis beban kerja tersebut. Pengertian yang lain yaitu Lancor di bukunya 2007, sirkuit training adalah pelatihan dengan menggunakan beberapa pos yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kekuatan secara menyeluruh pada tubuh atlet. Atau pretest, yaitu jogging run untuk mengukur kelincahan subjek. Sedangkan untuk mengukur kapasitas vital paru-paru menggunakan spirometer. Ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal sehingga pemberian intensitas latihan sesuai dengan kemampuan maksimal masing-masing subjek.
Jadi spirometri adalah metode evaluasi fungsi paru-paru yang mengukur volume udara yang dikeluarkan saat proses ekspirasi. Pemeriksaan oleh spirometri melibatkan pengukuran jumlah udara yang dapat dihisap dan dikeluarkan oleh paru-paru dalam satuan milimeter atau ml. Proses pemeriksaannya dilakukan dengan menghisap dan menghembuskan napas melalui corong khusus. Indikator untuk menggunakan spirometri ialah dengan menarik napas. Jika pasien bernapas terlalu cepat atau terlalu lambat, paru-paru mereka tidak akan mengembang sepenuhnya. Spirometer memiliki 3 tabung, di mana masing-masing tabung terdiri dari kadar aliran inspirasi yang berbeda. Angka-angka ini biasanya dinyatakan dalam bentuk milimeter untuk mengukur total volume napas. Video ini akan memberikan panduan tentang cara menggunakan spirometer insentif yang Anda miliki. Ini adalah alat yang penting untuk latihan pernapasan dalam dan batuk, membantu membersihkan sekresi dan menjaga paru-paru Anda setelah operasi. Setelah menonton video ini, silakan berlatih dengan spirometer yang kami berikan dari klinik praoperasi agar Anda siap menggunakannya setelah operasi. Saat pertama kali menggunakan spirometer, Anda perlu menghubungkan selang ke soket di sisi kanan dasar dan duduklah tegak di kursi atau di tempat tidur. Pegang spirometer insentif setinggi mata, buang napas perlahan, tempatkan corong di mulut dan rapatkan bibir Anda di sekelilingnya. Ambil napas dalam yang lambat melalui mulut Anda. Ingat, bernapaslah melalui mulut, bukan hidung. Anda akan melihat piston naik di sisi kiri. Selama piston naik, indikator. Selanjutnya pada tes. Penelitian ini dilakukan dalam 4 minggu atau 12 kali pertemuan dengan frekuensi pelatihan 3 kali seminggu. Menurut Bompa pada tahun 2009 di bukunya di halaman 2203, pelatihan ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, bertujuan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk beradaptasi terhadap beban pelatihan yang diterimanya. Lalu pada bab kesimpulan adalah nilai dari pengukuran kapasitas vital paru atau vital capacity bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kekuatan otot-otot pernafasan serta beberapa aspek fungsi pernafasan menurut Durmik et al. Di tahun 2017. Jadi hasil pengukuran akan menjelaskan besarnya kemampuan kapasitas vital paru dan menjelaskan kemampuan fungsi paru untuk mengantarkan oksigen atau O2 ke seluruh otot dan sel guna membakar zat-zat makanan menjadi energi untuk melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tingkat kebugaran jasmani. Pada saat berolahraga, produksi karbon dioksida akan bertambah seiring itu kebutuhan O2 dalam sel-sel sangat tinggi. Pembuangan CO2 yang meningkat dilakukan oleh sistem pernapasan, sehingga pada olahraga yang intensif, frekuensi pernapasan akan bertambah guna menghasilkan ventilasi paru yang besar. Semakin banyak frekuensi pernapasan, maka semakin banyak pula udara yang tidak ikut menyegarkan alveoli. Lanjutnya rekomendasi pada praktisi bidang olahraga untuk memperhatikan kualitas latihan yang sesuai untuk meningkatkan kapasitas vital paru, karena ini penting untuk menentukan prestasi puncak yang kita inginkan. Jadi yang terakhir, pada kesempatan kali ini saya mengacu pada 3 jurnal atau 3 sumber. Jadi yang pertama yaitu jurnal dari Adi Amerta Yoga yang diterbitkan tahun 2013 dengan judul Pengaruh Sirkuit Training Terhadap Peningkatan Kelincahan dan Kapasitas Vital Paru-Paru dari Jurnal Ilmu Keolahragaan Undiska. Selanjutnya jurnal dari Tariga dan Hidayat yang diterbitkan tahun 2022 dengan judul Sepak Bola, Kapasitas Vital Paru dan Tingkat Kebugaran Jasmani dari Jurnal Area, volume 5 halaman 30 sampai 39. Dan yang terakhir adalah skripsi dari Wulandari N yang diterbitkan tahun 2024 dengan judul Alat Ukur Kesehatan Paru-Paru Proyek Akhir dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Sekian tugas presentasi praktikum faal dengan topik pulmo capacity dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.